Halo teman-teman, selamat datang kembali di BT Unboxing dan ini adalah Samsung A51, HP paling laris dari Samsung yang ada di tahun 2020 kemarin. Saking larisnya, HP ini sampai ditambahkan versi terbarunya lagi, yaitu yang warna baru, yaitu silver, dan juga yang versi storage dan juga RAM-nya lebih besar, yaitu 8 dan 256 GB. Saking lakunya HP ini teman-teman. So teman-teman, sekarang 1 tahun sudah berlalu, apakah HP ini masih worth it? Berikut adalah review lengkap dari si Samsung A51. Desain dari Samsung A51 ini menurut saya sudah sangat bagus. Dengan finishing glossy seperti ini dan juga ada sedikit pantulan-pantulan warna pelangi, membuat kesannya lebih terlihat mewah. Tapi bahan dari belakang ini masih terbuat dari polikarbonat. Sekarang kita lihat sisi ke sisi dari si Samsung A51 ini. Di sebelah kiri ada satu buah tempat SIM yang juga sudah triple slot. Di bagian bawah ada port USB-C, port headphone jack, mic, dan juga speaker. Serta di sebelah kanan ada satu buah tombol on off dan juga satu buah tombol volume up dan juga volume down. Dan yang terakhir di paling atas, teman-teman akan menemukan satu buah mic saja. Untuk dimensi dari HP ini, jujur saja teman-teman, sangat tipis dan sangat enak dan juga nyaman ya ketika kita memegang HP ini. Berbicara mengenai display atau layar dari Samsung ini, sudah pasti tidak ada obatnya teman-teman. Sudah menggunakan layar Super AMOLED fingerprint in display dan juga sudah menggunakan resolusi Full HD+. Jadi untuk layarnya sih sudah tidak ada masalah, bahkan warnanya ini menurut saya sangat nyaman sekali di mata. Bahkan teman-teman juga bisa mengatur resolusi warna yang dikeluarkan oleh layar dari Samsung A51 ini. Mau yang natural, mau yang vivid, terserah teman-teman. Mau yang warnanya berlebihan atau yang warnanya standar-standar saja, itu semua terserah teman-teman saja. Dan karena sudah menggunakan layar Super AMOLED, jadi sudah pasti dia bisa always on display juga. Dan berikut adalah hasil nonton YouTube dan juga hasil speaker dari si Samsung A51 ini. Untuk multitasking pada Samsung Galaxy A51 ini menurut saya sudah tidak ada masalah sama sekali. Meskipun yang punya saya ini versi 6GB RAM dan juga 120GB storage, tapi untuk multitasking sama sekali tidak ada masalah. Kegiatan seperti membuka tutup aplikasi terasa sangat nyaman-nyaman saja di Samsung Galaxy A51 ini. Apalagi menurut saya, sistem One UI pada Samsung ini terasa sangat simpel dan juga sangat nyaman untuk orang-orang pemula ataupun orang-orang yang sudah sering menggunakan HP ganti-ganti seperti saya contohnya. Jadi untuk user interface-nya sendiri menurut saya sih sama sekali tidak ada masalah. Saat pertama kali membeli HP ini dibekali dengan Android 10. Untuk digunakan sehari-hari sih Android 10 ditambah dengan One UI 2.5 sama sekali tidak ada masalah dan enak-enak saja. Tapi akhirnya di tahun 2021 ini, Samsung Galaxy A51 akhirnya mendapatkan pembaharuan Android ke Android 11 dan juga mendapatkan pembaharuan operasi sistem ke One UI 3.1. Jadi untuk pembaharuan sistemnya Samsung ya sama sekali tidak ada masalah ya teman-teman. Sangat nyaman, sangat terkendali dan sangat bisa dipercaya tentu saja. Tentu saja karena sudah mendapatkan Android 11, Samsung Galaxy A51 mendapatkan juga fitur-fitur yang ada di Android 11. Contohnya seperti musik kontrolnya sekarang sudah ada di notifikasi. Dan juga sekarang kalau teman-teman dapat notifikasi yang masuk, dia akan langsung dikelompokkan ya. Jadi tidak terpisah-terpisah lagi sesuai waktu yang dikirimkan gitu loh. Jadi sekarang bisa di grupnya sendiri-sendiri. Dan untuk dark mode yang ada di Android 11, sekarang teman-teman bisa jadwalkan ya. Jadi teman-teman kalau mau nyalakan siang ya dia akan nyalakan siang saja seperti itu. Dan mungkin yang paling kecil yang ada tambahannya di Android 11 adalah tambahan baru emoticon-emoticon seperti ini. Ya mungkin ini aja sedikit dari Android 11. Samsung Galaxy A51 juga sudah memiliki NFC. Jadi kalau teman-teman mau mengisi saldo e-money teman-teman di jalan ataupun untuk membayar sesuatu yang berhubungan dengan electronic money, bisa-bisa saja. Dan yang saya suka dari HP Samsung adalah mereka memiliki user manual yang ada di dalam HP-nya. Jadi kalau teman-teman biasanya unboxing dan mendapatkan kertas ataupun buku user manual,
teman-teman tidak pernah membacanya, nah itu sekarang dipindahkan ke dalam si HP-nya biar teman-teman bisa buka-buka otak-atik sendiri. Dan itu ada di settingannya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buka, teman-teman buka saja di settingan HP Samsung teman-teman. Untuk sistem keamanan dari Samsung Galaxy A51, karena dia sudah menggunakan layar Super AMOLED, tentu saja fingerprint-nya sudah ada di dalam layar. Dan HP ini juga memiliki Face Unlock tentu saja, yang menurut saya sih lebih cepat Face Unlock sih. Untuk daya tahan baterai dari Samsung Galaxy A51 ini yang menurut saya sih sudah cukup untuk seharian pasti tembus. Apalagi kalau teman-teman menggunakan mode hemat baterai, dia sudah pasti bisa tembus 1 hari full. Dan untuk mengisi baterainya yang 4000 mAh sampai penuh memakan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Menggunakan charger 15 watt bawaannya. Samsung Galaxy A51 ini menggunakan chipset buatan mereka sendiri yaitu Exynos 9611 yang memiliki skor Antutu sekitar 148 ribuan. Tentu saja tidak terlalu besar. So teman-teman langsung saja kita gunakan untuk bermain game. So teman-teman, di sini saya akan bermain satu game saja yaitu PUBG Mobile dan di sini kalau teman-teman lihat grafisnya sampai di HDR Ultra. Wow. Gak disangka-sangka ya, dan di sini smoothnya bisa sampai di smooth extreme. Padahal kalau dia skor Antutunya sih gak terlalu besar-besar banget padahal ya. Dan sejauh ini sih gak ada masalah sama sekali untuk bermain game di sini. Paling mungkin suhunya sekarang agak sedikit hangat sih yang saya mainkan, soalnya di sini di grafis tertingginya di HDR Ultra. Agak sedikit hangat, padahal bisa dibilang ini baru bermain sekitar beberapa belas menit ya. Ini dia ambil item dulu. Dari tadi saya belum ketemu musuh ya tentu saja. Jadi saya cuma menjelaskan di sini di HDR Ultranya untuk jalan-jalan seperti ini, cari-cari item sama sekali tidak ada masalah. Lancar-lancar saja seperti yang teman-teman lihat juga sekarang saya lagi main. Oke, akhirnya ada musuh dan ini dia. Oke, harus dibunuh dong. Oke, sudah mampus. Oke, akhirnya bisa kita bunuh satu orang juga dan di sini tembakan-tembakan lagi. Oh enggak. Oke, aman. Satu saja dulu sementara yang sudah saya bunuh dan coba kita ambil dulu item-itemnya dan oh ada tembakan lagi di sini dan kita lihat siapa di sini yang bisa kita bantai lagi. BTW ini saya gak nyalakan gyronya ya teman-teman. Jadi ini saya menggunakan manual saja. Sebenarnya dia juga punya gyro kok. Jadi kalau teman-teman menggunakan gyro juga gak masalah, oke saja. Di sini dua kill aman. Oke, kayaknya sudah cukup ya untuk dicoba gamenya. Untuk sejauh ini sih suhunya yang agak sedikit meningkat, tapi untuk bermainnya sih lancar-lancar saja, tidak ada masalah sama sekali. Jadi untuk gaming di HP ini sudah lumayan oke. Sektor fotografi pada Samsung Galaxy A51 ini sama sekali tidak ada masalah, bagus-bagus saja khas Samsung. Berbekal 4 buah kamera yaitu kamera utama sebesar 48 megapiksel, kamera 12 piksel untuk ultra wide serta 5 megapiksel lagi untuk kamera makro dan juga depth sensor. Tidak kalah dari kamera belakang, kamera depannya juga sebesar 32 megapiksel, sudah lumayan besar untuk ukuran HP middle range. Dan berikut adalah hasil foto dan juga video yang dihasilkan oleh kamera Samsung Galaxy A51.
So teman-teman, itu dia tadi adalah review lengkap saya tentang Samsung A51. Menurut saya di tahun 2021 ini masih sangat worth it jika teman-teman ingin membeli Samsung A51 ini. Apalagi HP ini sudah turun harga, sekarang 3 jutaan saya teman-teman bisa mendapatkan yang versi 256GB-nya. Chipsetnya yaitu Exynos 9611 juga masih sangat layak jika teman-teman ingin bermain di HP ini ataupun untuk kegiatan sehari-hari. Masih sangat oke. Mungkin di game-game berat agak sedikit panas sih, tapi tidak terlalu masalah teman-teman. Desain dari HP ini juga masih sangat unik, apalagi juga sangat tipis. Jadi sangat enak sekali untuk digenggam. Kamera depan maupun kamera belakang dari HP ini juga menurut saya sih sudah tidak ada masalah teman-teman. Di tahun 2021 ini masih sangat bisa kepakai sekali teman-teman. Dan emang menurut saya sih produk-produk Samsung yang middle range-nya itu tidak ada masalah sama sekali teman-teman. Mungkin teman-teman pikir di awal harganya itu lumayan mahal, tapi sekarang itu tidak terasa mahal karena dia bahkan bisa mendapatkan Android 11 dan mungkin akan mendapatkan Android 12 juga teman-teman. Karena Samsung kita tahu lah, untuk update software pasti sudah sangat bagus dan perusahaannya juga sudah sangat terpercaya teman-teman. Jadi garansinya itu tidak ada masalah sama sekali. Meskipun harganya emang sedikit lebih mahal dari HP-HP lainnya. So teman-teman, mungkin itu saja review saya tentang Samsung A51 ini. Jika kurang mengenai di teman-teman, mungkin teman-teman bisa tanya-tanya saja di kolom komentar teman-teman. Terima kasih sudah sampai di akhir dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. See you friend!